Halo sahabat hidroponik dimanapun Anda berada, saya doakan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelimpahan rizki yang banyak, amin. Nah, pada video kali ini saya akan membahas satu jenis varietas tanaman yang menjadi favorit di kalangan para pelaku hidroponik. Tanaman apa itu? Yaitu selada. Nah, selada ini mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali terhadap perkembangan hidroponik dari tahun ke tahun. Mulai dari orang belum kenal yang namanya hidrogen peroksida atau H2O2 sampai trichoderma, dan mulai dari dulu benihnya cuma dari panah merah mungkin, dari KYS sampai semakin kesini orang sudah mengenal benih RZ. Ya harganya agak mahal sih, cuma hasilnya memang bagus. Tapi semakin kesini varian benih selada itu sudah banyak sekali dan hasilnya itu bagus-bagus, nggak kalah dari RZ. Misalkan dari Enza itu ada Bohemia dan Caipira. Dari Bejosit itu ada Anizel, dan kalau untuk varietas yang agak mahal itu ada Lilybell, ada Isabel, bukan Isabel ya, Isabel bibit anggur lokal ya. Dan yang memang masih bertahan sampai sekarang dan masih dipakai di kebun-kebun besar itu dari benih Rizwan atau yang sering dikenal sebagai benih RZ. Di variannya itu ada Invicta dan Johnson. Jadi apa sih yang menyebabkan selada ini menjadi favorit sekali di kalangan para pelaku hidroponik, mulai dari kebun yang skala hobi sampai skala komersial? Kalau menurut sudut pandang saya itu ada beberapa alasan. Yang pertama itu harga jualnya yang lumayan tinggi. Wah, berbicara tentang uang tentunya semangat semua ya. Nah, saya pribadi di kota Palangkaraya itu bisa menjual selada satu batangnya itu di harga Rp7.000. Itu pun kalau saya jual ke fresh market, ke toko-toko sayur semi modern. Jika saya menjual ke perorangan langsung, itu saya bisa membandrol dengan harga Rp10.000 per satu batang dengan berat 180 gram sampai 250 gram. Wah, kebayang kan kalau misalkan Anda punya kebun 1000 lubang tanam dikalikan 7.000 aja, itu sudah 7 juta. Wah, gaji UMR sudah lewat lah ya kan. Nah, alasan yang kedua ini adalah estetikanya sangat bagus sekali, atau tampilan tanamannya. Jika selada bertengger di instalasi hidroponik Anda itu tentu sangat bagus sekali, bentuknya yang rimbun, hijau dan segar. Apalagi kalau Anda adalah penggiat media sosial, tentunya instalasi yang sedang digondrongi sama selada itu sangat instagramable banget. Anda bisa share dengan penuh bangganya ke Instagram, Facebook, atau mungkin untuk sebagai konten YouTube di channel Anda. Sangat bagus sekali bukan? Dan selada itu sangat mempunyai daya tarik tersendiri ketika Anda mungkin mempunyai instalasi yang kecil ditaruh di depan rumah dengan isinya selada semua yang gondrong. Pastinya teman-teman yang berkunjung ke rumah Anda akan sangat tertarik sekali untuk melihat selada tersebut. Nah, tapi di antara kelebihan-kelebihan menanam selada tersebut rasanya tidak adil jika saya hanya membagikan cerita indahnya saja tentang selada, sementara cerita horornya saya simpan sebagai kenangan untuk saya pribadi. Sebelum saya menjelaskan cerita horornya tentang selada ini, saya akan mengupas tuntas dulu selada ini sayuran apa sih. Nah, selada ini sebenarnya adalah sayuran yang sangat bagus sekali jika digunakan untuk mempercantik atau mungkin memperindah sebuah sajian, entah itu burger atau mungkin sebagai plating makanan, bahkan nasi goreng. Ketika akan dipromosikan itu biasanya ada tampilan seladanya agar tampilannya memang lebih menarik. Nah, sangat jarang sekali selada ini digunakan untuk sayuran pokok. Maksudnya jarang sekali Anda menemukan selada ini
digunakan sebagai tumisan, itu sangat jarang sekali. Ada memang tapi jarang sekali. Kebanyakan menggunakannya sebagai salad, itu bagi orang-orang yang diet ya. Pecel termasuk salad sih sebenarnya, tapi salad dengan kearifan lokal ya kan, pecel, uleg dan lain-lain. Terus dia bisa digunakan untuk lalapan, bisa digunakan untuk burger, bisa digunakan juga untuk ya yang saya bilang tadi, plating makanan dan lain-lain. Artinya kebutuhan selada per rumah tangga itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan sawi, kangkung, bayam dan lain-lain. Itu artinya marketnya itu memang luas tapi lingkupnya sangat terbatas. Jadi tidak merakyat lah selada ini. Saya pengalaman pribadi pernah menaruh selada itu di warung dengan jumlah yang sama dengan sawi-sawian, 10 selada, 10 sawi manis ya caisim, 10 sawi pakcoy, 10 kangkung dan 10 bayam, dan selada itu baliknya 7. Cuma 3 laku dalam satu hari ya, dalam satu hari. Artinya perputarannya dia agak lambat jika ditaruh di tempat yang tidak tepat. Makanya selada itu mempunyai market tersendiri. Jadi bukan seperti sayur-sayur yang lainnya ya, yang kita taruh di mana aja biasanya lebih laku ketimbang selada. Nah, jadi selada ini kita masuk ke cerita horornya ya. Selada ini kemungkinan keberhasilan penanamannya itu persentasenya nggak terlalu tinggi, antara 50-70% saja. Jika Anda yang menonton ini berhasil menanam selada dan tidak pernah mengalami gagalan, itu berarti Anda hebat banget. Anda berarti mempunyai standar SOP kebun yang sangat mantap sekali. Saya pun tidak pernah mengalami keberhasilan itu. Kenapa? Karena selada ini dia sangat rentan sekali terhadap gangguan alam. OPT-nya selain ulat, dia musuh utama selada itu adalah sejenis fungi-fungian atau sejenis jamur. Yang namanya jamur dia akan menyerang secara sporadis. Serem kan, sporadis. Artinya gini, dia menyerang tanpa kita sadari. Kita sadari bahwa tanaman kita terinfeksi jamur, begitu tanaman itu sudah terinfeksi dengan parah. Misalkan mata kodok. Apakah ada yang tahu benih jamur mata kodok itu sebesar apa? Sebesar debu aja. Dan ketika dia menginfeksi sudah parah, sudah lubang-lubang gede, mungkin segede-gede gini, itu sudah sangat sulit lagi untuk diatasi. Yang kedua itu fusarium atau busuk akar. Itu sangat mengganggu sekali. Kalau sudah kena busuk akar, semua instalasi itu biasanya akan terinfeksi jika lambat penanganannya. Berikutnya ada gangguan dari bakteri juga, dan itu biasanya menyebabkan busuk batang. Artinya kalau sudah kena mata kodok dicampur dengan fusarium tambah gangguan dari bakteri lagi, waduh wassalam ya, sakit hati kita. Satu instalasi beribu-ribu lubang itu gagal panen semua. Belum lagi market yang menagih-nagih janji ke kita, mana barangnya. Wah, itu benar-benar bikin sakit kepala sekali. Nah berikutnya jika Anda tidak mempunyai pasar yang jelas untuk selada, saya sarankan tanam selada dalam jumlah sedikit aja dulu. Kenapa? Karena selada ini saat masa panen itu jeda waktunya sangat pendek sekali. Anda terlambat memanen selada sekitar 4-5 hari, itu selada akan meninggi. Dan sudah pasti kalau sudah meninggi itu biasanya agak pahit. Ya walaupun faktor pahit itu tergantung dari nutrisi yang Anda pakai, komposisinya. Jika Anda menggunakan komposisi yang standar, itu bisa dipastikan kalau sudah meninggi itu pahit dan bentuknya sudah nggak karuan lagi. Dan biasanya fresh market atau mungkin pengepul sayur itu akan menolak barang tersebut. Lain halnya ketika Anda mempunyai market sendiri sudah. Artinya Anda sudah mempunyai akses ke beberapa fresh market atau mungkin ke supermarket, mungkin swalayan, itu memang bagus untuk tanam selada. Karena apa tadi? Ya karena yang harga jual yang tinggi tadi. Nah, pengalaman saya
Saya pernah menanam selada dalam jumlah banyak, tapi saya tidak mempunyai market sendiri. Artinya saya bersandar kepada teman yang lain yang mempunyai akses ke supermarket, dan selada awalnya memang terjual. Nah, terus menerus habis satu instalasi. Semakin ke sini, yang namanya teman yang punya market ya, dan dia pun punya kebun selada, ketika kebun dia itu bentrok dengan kebun saya masa panennya, biasanya dia akan fokus ke kebun dia dulu. Pokoknya kebun dia sampai terkuras habis dulu baru ke kebun saya. Begitu dia sudah kehabisan stok ke kebun saya, dan selada saya sudah tidak layak untuk dipanen lagi. Nah, seperti itu kalau untuk selada. Jadi bagaimana, masih berminat menanam selada? Atau mungkin sudah berpikir untuk menanam jenis tanaman lain? Ya, kalau saya pribadi sih menyarankan tanamlah selada dalam jumlah sedikit dulu, paling nggak ada lah, sambil kita mencari-cari marketnya dulu. Nah, kalau kita sudah ketemu market kita, langganan kita yang rutin meminta selada, baru kita tanam selada dengan jumlah yang banyak, dan tentunya dengan jadwal tanam yang sudah diatur agar Anda tidak kehabisan stok. Kalau Anda sudah kehabisan stok, nanti Anda bingung mencari selada ke sana kemari menghubungi teman-teman Anda. Nah, bahkan jangan sampai ini terjadi. Di beberapa marketplace saya pernah membaca ada orang menjual instalasinya. Jangan sampai instalasi Anda akan berakhir di marketplace, ya kan? Sayang banget kan, apa yang sudah Anda mulai dengan uang yang tentunya tidak sedikit harus berakhir di marketplace. Jadi bijaklah memilih tanaman yang akan Anda tanam. Nah, di antara cerita-cerita horor tersebut, tentunya selalu ada solusi dalam setiap masalah. Di awal tadi saya sempat menyinggung tentang hidrogen peroksida dan trichoderma. Apa sih sebenarnya hidrogen peroksida itu atau H2O2 itu, dan fungsinya apa? Trichoderma itu apa? Nah, kita ke hidrogen peroksida dulu. Hidrogen peroksida itu tuh sebuah cairan, dia ada yang 3%, ada yang 50%. Nantilah Anda sambil berselancar ke channel-channel lain, cari tahu cara penggunaan hidrogen peroksida itu seperti apa. Kalau fungsinya, hidrogen peroksida itu untuk sterilisasi instalasi Anda ataupun sterilisasi media semai Anda dari jamur pengganggu. Nah, terus yang kedua itu trichoderma. Trichoderma itu adalah salah satu agen hayati yang fungsinya itu sebagai jamur antagonis. Kalau antagonis dalam film mungkin jamur jahat ya, tapi maksudnya dia jahat kepada jamur-jamur yang lain. Cara kerjanya dia menginfeksi jamur-jamur yang lain sehingga jamur-jamur tersebut, jamur-jamur jahat ya, jahat bagi kita ya, bagi tanaman itu akan sulit berkembang biak, dan dia bisa menekan habitat jamur-jamur jahat tersebut. Itulah fungsi trichoderma. Pengaplikasiannya silahkan Anda berselancar lagi di YouTube, di channel-channel lain cara pengaplikasiannya. Kalau saya pribadi itu biasanya saya semprot dan saya taruh di tandon nutrisi saya. Nah, jadi gimana? Sudah mulai niat lagi nanam selada setelah mendengar cerita manisnya dan cerita horornya? Nah, jadi menurut saya, menurut sudut pandang saya pribadi, sebelum Anda memutuskan menanam selada, pastikan dulu Anda mempunyai marketnya. Pastikan dulu Anda memilih benih yang tepat, karena setiap benih di sebuah daerah itu biasanya berbeda tumbuhnya. Misalkan Anda nanam sejenis kayak anizel nih di dataran yang agak tinggi misalkan, biasanya itu tumbuh dengan baik. Belum tentu jika Anda menanam di dataran rendah itu hasilnya akan baik. Bisa jadi bantat, kan sayang. Tapi itu juga semua bisa dimanipulasi dengan sistem hidroponik. Anda bisa memanipulasi nutrisinya, memanipulasi pH-nya, atau memanipulasi greenhouse-nya agar selada Anda bisa tumbuh dengan maksimal. Nah, berikut penjelasan saya tentang selada, dan kebanyakan memang menurut pengalaman saya pribadi. Mudah-mudahan ini berguna untuk Anda sebagai bahan pertimbangan sebelum Anda memutuskan menanam selada atau tidak.
Dalam sebuah usaha pasti ada untung ruginya, dan biasanya keuntungan yang besar itu didampingi atau dibarengi dengan resiko yang besar juga. Jadi tetap semangat untuk menanam hidroponik. Jangan sampai instalasi Anda berakhir di marketplace, dan mudah-mudahan semua permasalahan dalam menanam selada di kebun Anda bisa teratasi dengan baik. Artinya Anda bisa temu rasa lah gimana menanam selada dan gimana solusinya. Dan biasanya solusi-solusi yang Anda dapat itu mungkin cuma 30% yang Anda dapatkan dari ilmu, dari mungkin dari beberapa referensi ya, YouTube atau mungkin mentor Anda. Kebanyakan solusi yang Anda dapat itu dari pengalaman Anda sendiri. Jadi bagaimana Anda bisa tahu solusi menanam selada yang baik jika Anda tidak pernah menanam selada? Itu tidak mungkin. Makanya tanam selada dulu, temukan solusinya yang tepat untuk kebun Anda dan kondisi greenhouse Anda dulu. Setelah itu kalau Anda mau berbagi ya silahkan berbagi, mungkin bisa di YouTube atau mungkin di Facebook, agar ilmu tersebut bermanfaat bagi petani-petani yang lain yang sedang bermasalah dengan menanam selada. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu Anda menonton video ini. Saya Yogi, saya pamit, terima kasih.